Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Oktaviana, NIM 181041662, kelas Manajemen A2 Pagi, semester 5, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal bagian yang A, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, saya hadir dalam kuliah perilaku konsumen sebanyak 14 kali pertemuan sebagai syarat untuk ikut ujian akhir semester dan supaya mengetahui materi apa saja yang disampaikan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa saja yang Anda peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, yang pertama tentang pengaruh gaya hidup terhadap kepuasan konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua tentang pengaruh psikologis terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga membuat 7 soal tentang perilaku konsumen beserta jawabannya. Manfaat yang saya peroleh yaitu memperoleh nilai, mengetahui materi-materi yang berkaitan dengan perilaku konsumen, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya dapat dalam proses pembelajaran di Google Classroom, saya lebih mudah mencari materi-materi yang sudah diberi oleh dosen, jadi saya tidak bingung pada saat ingin membaca kembali materi yang sudah diberi atau disampaikan. Selanjutnya soal bagian yang B. Yang soal yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, yang satu, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang kedua, lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Yang ketiga, pendidikan yang ditempuh. Yang keempat, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dan kesalahan. Yang kelima, filsafat hidup yang telah terbentuk dari proses perjalanan hidup. Selanjutnya, soal yang kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya, yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Yang keempat, kepribadian penjual. Selanjutnya, soal yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus. Yang kedua, pemberi pengaruh. Yang ketiga, pengambil keputusan. Yang keempat, pembeli. Yang kelima, pemakai. Selanjutnya, soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen ialah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor budaya sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya, yang pertama faktor budaya, kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Soal yang ketujuh, apa tipe pelanggan yang piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, bentuk tubuh konsumen tipe piknis antara lain berbentuk badan bulat, agak pendek, dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan suka humor. Dalam menghadapi konsumen tipe ini, penjual hendak memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melayaninya untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya, bentuk tubuh pelanggan bertipe atletis diantaranya ia badan kokoh, pinggul berisi, pundak tampak lebar, anggota badan cukup panjang, berotot kekal, wajahnya bulat lonjong. Cara menghadapinya, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, menghindari sikap terburu-buru tetapi tetap harus sabar dalam melayani mereka, memberikan kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, tipe ini sangat detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak cerewet. Dalam menghadapi tipe pembeli seperti ini butuh kesabaran karena mereka akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan.
Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, sebutkan ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara mengatasinya, jelaskan. Yang pertama, pola pikirnya kolot sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja. Yang kedua, kurang mengikuti perkembangan sehingga menyamakan harga barang yang lama dengan yang baru. Selanjutnya yang ketiga, tidak terburu-buru ketika membeli barang, bahkan suka berbincang-bincang dulu dengan pedagang. Yang keempat, suka lama dalam menawar barang. Yang kelima, cerewet dalam belanja dan suka merayu pelanggan agar yang diperlukan dijual dengan harga murah. Cara menghadapinya, yang pertama, melayani mereka dengan penuh perhatian, pengertian, kesabaran. Yang kedua, mendengarkan semua kebutuhannya. Yang ketiga, menghindari sikap yang seolah-olah menasehati atau merendahkan mereka. Yang keempat, meminta bantuan kepada pelayan yang lebih tua agar pelanggan tipe ini lebih percaya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.